Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Hari ini saya akan meresum materi filsafat matematika dengan bab aliran filsafat. Terdapat 4 aliran besar dalam filsafat matematika. Yang pertama, aliran logisisme. Yang kedua, aliran formalisme. Yang ketiga, aliran intuisionisme. Aliran yang keempat yaitu aliran platonisme. Yang pertama, aliran logisisme. Para ahli logika berpendapat bahwa matematika dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematik. Dalam sudut pandang ini, logika adalah dasar-dasar yang benar dari matematika, dan semua pernyataan matematika memerlukan kebenaran logika. Gottlob Frege adalah penemu logisisme. Dalam tulisannya dalam Die Grundgesetze der Arithmetik atau Basic Laws of Arithmetic, ia membangun aritmatika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum yang disebut sebagai Basic Law 5, Basic Law V atau Basic Law 5. I don't know how pronunciation. Konstruksi Frege ini cacat. Russell menemukan bahwa Basic Law V tidak konsisten. Kemudian Russell dan Whitehead membangun jenis teori yang bercabang. Dalam sistem ini mereka akhirnya mampu membangun banyak matematika modern, tetapi bentuknya berubah dan kebanyakan kompleks. Sebagai contoh, ada bilangan asli yang berbeda dalam setiap jenis. Para ahli logika modern seperti Bob Hale, Crispin Wright, dan mungkin yang lainnya telah meninggalkan Basic Law V dan setuju terhadap prinsip-prinsip abstraksi seperti prinsip Hume. Banyaknya objek yang jatuh di bawah konsep F sama dengan banyaknya objek yang jatuh di bawah konsep G jika dan hanya jika extension dari F dan extension dari G dapat digolongkan ke dalam korespondensi satu-satu. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan tentang logisisme, antara lain yang pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak sesuai kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Nah, yang ketiga, kepastian dan keajekan logika bergantung pada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Yang kedua, ada aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten, namun tertutup oleh teorema incompleteness Gödel kedua yang menyatakan bahwa sistem aksioma konsisten yang cukup ekspresif tidak pernah dapat membuktikan kekonsistenan mereka sendiri. Jadi, untuk menunjukkan bahwa setiap sistem aksioma matematika sebenarnya konsisten, maka salah satunya adalah membutuhkan asumsi pertama, kekonsistenan suatu sistem matematika yang dirasakan lebih kuat dari sistem yang telah terbukti konsisten. Menurut Ernest, formalis memiliki 2 tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran-kebenaran disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman penganut
Formalisme menurut Anglin adalah yang pertama, formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret padahal tidak bergantung pada objek fisik. Yang kedua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh para penganut formalisme sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Yang kedua, meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Yang ketiga, aliran intuitionisme, intuisi. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan menurut Haryono. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika kebenarannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Lahirlah studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung yang pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Maka tidaklah mengherankan bahwa pendekatan terhadap matematika ini kadang-kadang dikaitkan dengan teori ilmu pengetahuan komputer atau computer science. Tokoh yang menganut intuitionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Luitzen Egbertus Jan Brouwer. Yang terakhir, aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul, sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan, tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian resume dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.